nggak ngerti ya, kalau cewek tuh ngeliat dia itu ya kayak harum gitu ya, ngerti ya. Jadi bingung antara memang dia cakep apa mayat lewat gitu, kurang paham gitu. Jatuh bangun ketika stand up itu adalah dari awal meniti karir di dunia stand up, Allah mulai angkat derajat aku. Nah di tengah-tengah itu kan aku mulai turun lagi gara-gara narkoba. Gimana yang hari ini di vlog sama Diki? Sama Diki Menyenangkan. orang yang bisa menghibur juga punya air mata ya. Itu terbukti. Iya. 5 menit. Gak jadi ternyata. Gak mau banget jadi penyanyi karena aku lihat mama jadi penyanyi tuh kok kayaknya kerja keras banget ya, capek gitu misalnya. Dulu aku masih inget baju yang dia pakai waktu kecil karena saking gemesnya tuh, bayangin nggak ujung-ujungnya tuh. Makanya Instastory tuh jangan digunain buat marah-marah doang ya. Happy family. Setiap hari kita selalu happy. Tertawa kita hahihi. Inilah happy family. Mantap. 3, 2, 1, silakan. Ya, hari ini saya dengan suasana yang berbeda lagi. Tapi sebelum kita ngobrol sama pria tampan yang limited edition ini ya, tapi ini mungkin saya akan kasih tahu juga buat kalian semua karena bintang tamunya spesial. Spesialnya benar-benar spesial. Apa ya? Nggak ngerti ya, kalau cewek tuh ngeliat dia itu ya kayak harum gitu ya, ngerti ya. Jadi bingung antara memang dia cakep apa mayat lewat gitu, kurang paham gitu. Ini pejabat yang saya temui, ini caleg ya? Caleg? Iya. Iya, calon caleg. Iya. Enggak. Diki, Ya, ini kalau aku kerja sama Diki tuh, gue inget-inget sebenarnya kan udah lama juga ya, dari MNC TV. Iya pernah. Iya kan? Ya. Gue tuh nggak tahu kalau lu tuh stand up comedy loh. Emang? Iya, taunya gue lu komedian aja gitu. Oh, iya. Terus tiba-tiba lah, kok dia stand up? Enggak, memang dia waktu stand up. Oh gitu. Karena waktu lu ketemu sama gue tuh lu kan nggak stand up. Iya, cuma main sketsaan. Main sketsaan, iya. Diki sudah punya marketnya, ya. Sekarang juga masuk ke dunia presenter, ya. Juga udah mulai punya acara reality show, diundang di acara-acara komedi, dan diundang di acara komedi langsung di prime time. Ya, itu kalau aku waktu dulu bisa begitu itu, wow gila. Dia di jam 7 malam bisa jadi bintang tamu, itu sebuah pencapaian, ya. Tapi itu yang aku bilang, Diki sudah melewati proses ini. Proses ini berarti kan ada jatuh bangunnya dong. Nah, jatuh bangunnya Diki sendiri itu kapan? Dik, gimana berarti kehidupan lu sekarang ini nih? Kamu nanya? Kamu bertanya? Saksikan aja ya di Deep Talk with Ruben ya. Oke, thank you Pak. Gimana yang hari ini di vlog sama Diki? Sama Diki Menyenangkan. orang yang bisa menghibur juga punya air mata ya. Itu terbukti. Iya. Banyak banget pasti air matanya. Banget air mata ya. Ya, oke. Kak Ruben makasih banyak. Thank you banget. Siap. Halo, ya, makasih ya udah datang ke rumah aku. Iya, makasih ya. 5 menit. Gak jadi ternyata. Butik. Ngok banget sih waktu di Bandung gila ya. Yuk, mari masuk. Ngok banget sih waktu di Bandung. Yuk, baju. Dia memang juara ya. Gue tuh cinta banget tuh ngeliat dia. Soalnya ada
Mau itu dulu? Udah sih. Nggak udah? Langsung. Oke, yuk. Yes, Deep Talk with Ruben. Ini spesial banget karena buat saya ini benar-benar bintang dunia ya. Dan suatu kehormatan pastinya di Deep Talk with Ruben. Ini tamunya benar-benar di tengah kesibukannya ya. Mungkin sekarang ini kan lagi tour dan kedatangan ke Indonesia juga ada beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan. Tapi menyempatkan datang untuk MOP Channel. Terima kasih banyak. Ini sudah ada Stephanie. Wow, surprise banget waktu aku ngobrol. Aku thank you banget untuk Windy ya, yang sudah bantu ngobrol sama Stephanie dan datang ke sini. Aku masih di sini kan, masih ya dapat bantunya dari Bang aja gitu, ke studio gitu. Terus aku dapat email dari mereka, terus udah bekerja sama sejak segitu. Oh, oke. Berarti kalau sekarang ini Stephanie kesibukannya lagi apa? Aku tinggal di LA sekarang, terus Yeah. aku sih passion aku tuh bikin lagu, nulis lagu. Jadi kebanyakan aku bikin lagu aja, terus buat aku sendiri tapi juga buat orang lain. Oh, oke. Jadi, ya tapi kalau buat orang lain memang harus lewat labelnya Stephanie. Oke, Stephanie, ini kenapa lebih nyaman nyiptain lagu sendiri? Soalnya Ngikutin suasana hati. iya, aku suka banget sih bikin lagu, soalnya itulah yang favorit aku di dunia musik. Kalau nyanyi gitu perform, aku pasti gugup jadi kayak tapi kalau nulis kan seru banget, itu kayak kreativitasnya keluar. Stephanie, ini artis Indonesia yang tergabung di manajemen 88. Ini siapa aja sih? Jadi ada Rich Brian, dia keren banget pokoknya. Terus ada juga Nicky. Abis itu yang paling baru ada namanya Warren Hugh. Dia keren banget guys, dengerin lagu. Dia kayak rapping juga, tapi karena dia produksinya kayak baru banget. Oh, oke. Bahkan aku sering banget ngeliat di Instagram Stephanie udah di sana udah manggung dengan banyak sekali jumlah penonton yang tahu banget sama lagu kamu. Seneng banget gak sih? Seneng, tapi aku masih kalau nyanyi tuh gugup soalnya. Serius? Gimana ya, kan harus mikirin badannya juga gimana, bukan cuma nyanyinya. Lebih mikirin ke stage 8-nya. Apalagi misalnya lagu-lagu aku kan pada slow semua, jadi nggak bisa lompat-lompat gitu kan, jadi ujung-ujungnya aku cuma jalan-jalan aja di stage. Makanya aku lagi pengen di masa depan bikin lebih banyak lagu yang lebih bisa buat lompat-lompat gitu ya kan. Lagu yang jingkrak gitu ya. Tapi semuanya pada saat lagu kamu nyanyi juga udah pasti mereka ikutan nyanyi semuanya kan? Ada beberapa lagu yang lebih banyak diketahui sih. Aku kemarin habis keluarin lagu sama Jake, dia penyanyi dari Amerika. Terus yang itu Atau manajemen juga? enggak, dia kayaknya masih indie deh. Okay. Tapi dia punya beberapa lagu yang lagi viral sekarang, jadi semua pada dengerin lagu aku gara-gara barengan sama dia juga, jadi itu keren sih. Yang itu pada tahu. Oke, Donsu, ini ada bintang top luar negeri aku. Dari dia kecil aku bilang lagu-lagunya hafal Meni, gue tuh lagu tentang Meni, terus Salwa ya? Iya, ada Salma dan Salwa di video klip. Aku tahu sampai gerakan-gerakannya Meni. Dulu aku masih inget baju yang dia pakai waktu kecil karena saking gemesnya sama anaknya Buti. Jadi salah satu anak artis yang aku paling gemes tuh dulu Stephanie kan, terus kayak gini,
tuh gimana sih dia makannya bisa kok begitu, pipinya merah begitu. Gemes banget karena kan waktu dulu kan film-film luar negeri jarang. Dan nonton itu cuma seminggu sekali kan. Terus tiba-tiba ngeliat Gigi kayak boneka. Kok ini kayak gitu. Aku jadi makanya di situ tuh aku mulai seneng banget. Nah terus tiba-tiba kamu ke luar negeri tuh aku yang jingkrak sendiri. Seneng karena emang bener-bener kagum dan apa ya, salah satu contoh buat anak muda di luar sana ya harus kayak Stefani ini, bagaimana dia bisa mengeksplor dirinya tanpa menjadi diri orang lain. Jadi dia mengeluarkan lagu-lagu ini, kalau nggak salah kan lagunya cuma sepenggal kan awal-awal ya, iya kan? Aku sebelum LV3000 cuma ada satu lagu sebelum itu. Nah yang dikeluarin di story itu? Di story, oh iya, si LV3000 itu taruh di bikin di story gitu. Iya kan? Ujung-ujungnya pada mintain. Nah, tuh bayangin nggak ujung-ujungnya tuh, makanya Instastory tuh jangan digunakan buat marah-marah doang ya. Jadi ini Instastory juga bisa digunakan buat karya dan ini salah satunya Menik yang buat. Dan terus kalau nggak salah kamu juga bekerja sama dengan salah satu bank di Indonesia. Oh yes. Dan itu foto gini, dia jarang sekali pakai brand ambassador dan dia tiba-tiba pakai kamu. So dari kecil aku pakai bank itu. Dan jangan salah, duit gue juga dia ya. Gila ya, dia nggak tertarik banget sama gue. Dan dia pakai Stefani itu sih keren banget. Karena aku tahu banget mereka jarang banget pakai bintang. Jarang banget pakai bintang. Jadi mereka lebih ya pesan-pesannya untuk informasi untuk nasabah kan. Aku tuh tahu banget sampai aku telepon salah satu kepala cabang yang aku di situ. Serius, ntar ya, saya tanya dulu ya Pak, soalnya itu bukan bagian kami, ada bagian sendiri. Coba lu cari tahu itu bener Stefani, sampai takut salah kan. Dan ternyata bener dong. Aduh gila sih ini anak, bener-bener luar biasa. Buti, emang ya itu aku bilang apa yang terjadi dengan anak-anaknya sekarang itu adalah amal baik yang sudah dilakukan oleh mamanya pada saat itu. Jadi dipetik saat ini sama Buti yang bangga punya anak seperti Stefani. Stefani, pokoknya sukses dan terus buat kita bangga sama kamu dan kita selalu bangga sama kamu karena kamu selalu jadi diri sendiri dan selalu membuat anak-anak muda yang sekarang ini. Aku tuh kalau ngomong sama anakku aja Onyo, aku tuh kasih tahu videonya tuh dari yang itu nih dulu karena aku nggak punya banyak foto kamu kan gitu. Jadi nih dulu bukan dia yang nyanyi, tapi ini aku lihat ini perjalanannya. Terus aku kan juga follow Instagram kamu sehingga aku selalu lihat Kak Stefani gini, Onyo gini. Jadi rendah hati yang diciptakan oleh Stefani ini ya buat aku harus dicontoh sama tidak hanya teman-teman penyanyi aja, tapi anak-anak sosial Stefani lah gitu ya. Bagaimana dia juga di sana aja dia kangen makanan Indonesia, ya kan? Dia kangen makanan Indonesia tuh, apa Medan apa gitu loh sebutin Medan tadi. Kitchen. Medan Kitchen di LA tuh ya. Dia aja kangen makanan lah. Kita kebar-kebar tuh sampai potong steak sampai puluhan juta ya. Jadi di sana dia lebih rindu. Tapi buat aku Stefani sudah membuktikan bagaimana menjadi seorang penyanyi tidak hanya di Indonesia tapi dikenal di mancanegara. Sukses.